Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Selamat malam, saudara-saudara. Kita patut mengucap syukur pada saat kita bangun, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Banyak kata syukur yang kita lalui setiap hari, yang kita ucapkan kepada Allah, sehingga kita mengetahui bahwa Allah itu hidup dan selalu menyertai kita. Pada malam hari ini, kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul dan bersama-sama memuji Allah di YouTube, di Zoom, dan dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya Allah selalu memberkati kita. Sebagai lagu buka, kita menyanyi dari lagu nomor 73, Kasih Allah. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersukacita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memeliharakan kami sepanjang hari-hari yang lalu, hingga tiba pada malam hari ini Tuhan. Di dalam kesempatan yang baik ini Engkau persatukan kami, umat-umat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan ini, maupun yang ikut beribadah di tempat kediaman masing-masing. Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah malam permintaan doa ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau hadir untuk mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh diteguhkan iman kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Sitorus
yang akan membagikan berkat firman Tuhan malam hari ini. Urapi ia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran yang disampaikan boleh menggugah kami semakin dekat dan setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan menyertai acara ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Wulan Simbolon telah memimpin kita dalam lagu buka yang menceritakan kasih Allah yang begitu berlimpah kepada kita, dan Bapak Gultom juga telah memimpin kita dalam doa buka. Saya Effendi Tarigan akan memimpin acara pada malam hari ini, dan pada malam hari ini yang akan membawakan firman adalah Bapak Gesi Torus, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita dalam kebaktian malam pertengahan minggu ini. Pada saat ini kita bersyukur. Kata bersyukur saya ucapkan berkali-kali dari tadi pertama saya maju ke depan. Karena saya bersyukur saya bisa dan dapat berdiri di tempat ini. Kata bersyukur saya harus ulangi, karena begitu saya bangun dari tempat tidur, hanya kata bersyukurlah yang saya bisa ucapkan karena Allah masih memberikan nafas kehidupan kepada setiap masing-masing kita. Pada saat ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan mengucap syukur dalam kesaksian. Kami berikan kesempatan. Selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam ini tentu kita berbahagia oleh karena satu sukacita yang indah yang sudah disampaikan oleh pemimpin acara. Dengan mengucap syukur banyak hal yang terjadi. Puji Tuhan, kemarin sore kami bersama dengan ketua-ketua jemaat ya pergi ke Cibanteng bersama dengan Pak Dedi, Pak Simatupang, dan seluruh orang muda ya. Ada di situ Bang Mora, ada Ryan, ada juga Dani, dan juga siapa lagi, Bang Pendi, dan ya, lalu karena satu sukacita, yaitu salah seorang ketua kita menyumbangkan bahan untuk kita dirikan satu mezbah, yaitu rumah doa yang ada di Cibanteng. Dan memang ya dengan Pak Gultom, Ketua Diakon, kami memang capek karena ngangkat itu 70 dus keramik ya. Lumayan, pinggang saya juga masih terasa sakit Pak Gultom. Ya, Pak Gultom juga mungkin begitu ya. Tapi puji Tuhan saudara, karena mungkin kita sudah tahu medannya, jadi kami langsir itu ya dari atas ke bawah dengan menggunakan sepeda motor. Ya, jadi untung orang-orang muda dapat membantu kami. Dan saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana umat-umat Tuhan bersatu. Ya, bila mana mungkin ada beberapa waktu lalu pendapat dan lain sebagainya, tapi ini puji Tuhan. Kemarin kami bersatu semua untuk membangun pekerjaan Tuhan lewat penginjilan yang ada di Cibanteng. Ini tentu menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan satu kesaksian tadi malam yang disampaikan oleh Denny waktu kami KPA di Cibanteng. Lalu mereka bilang begini, Ibu Esi kok hebat banget ya. Itu keramik-keramiknya bukan keramik biasa ya. Kalau di kampung itu mungkin keramiknya mungkin keramik-keramik yang biasa ya. Ini keramik yang marmer. Itu pun ukurannya 50 kali 50. Dibilang, ini mah bukan keramik biasa ini katanya. Wah, berarti udah banyak uang ini Ibu Esi ya. Bisa Pak membangun dengan apa? Dengan bahan-bahan yang mahal. Lalu disaksikan, itu bukan dari Ibu Esinya, tapi ada karena Ibu Esi ini sekarang sudah menjadi anggota gereja Advent. Jadi dari gereja Advent Naripan yang datang untuk membantu. Jadi tanpa disadari
Waktu kami di sana rame-rame melangsir dari atas ke bawah itu berapa kali ya Pak? Ada bapaknya Denny atau Pak Madar, dia juga ikut melangsir dengan cara memikul ya. Kalau kami dengan sepeda motor ya, dengan ketua-ketua jemaat ya, demikian juga yang lain ya. Dan puji Tuhan saudara, kami bisa mengantarkan, dan rencana hari Kamis saya sudah koordinasi dengan tim panitia pembangunan Cibanteng karena kemarin kita tidak sempat lagi untuk bertemu. Jadi hari Kamis nanti mungkin jam 4 sore ya Pak Sitorus, ya bisa kita akan bertemu. Kita doakan saudara pekerjaan Tuhan di Cibanteng dan di Cikoret. Lalu satu kesaksian yang ingin saya sampaikan, di saat beberapa hari yang lalu saya melawat keluarga, ya hari Sabat lalu pulang gereja kami pergi melawat, makanya saya langsung pulang dari tempat ini ke tempat Ibu Ros. Ternyata di rumah ibu itu sudah ada Ibu Yeye. Dia bilang, Pak Pendeta, sebenarnya saya tadi pingin ke gereja, tapi tidak mungkin saya tinggalkan ini Tante Ros di rumahnya karena sedang sakit ya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya punya kerinduan. Apa itu? Saya bilang, Ibu Ros sampaikan, begini Pak Pen, karena itu lalu saya bilang, Ibu Yeye, kamu kan sudah sering datang ke gereja Naripan, dan kamu ini didoakan loh, setiap malam kamu didoakan katanya. Oh begitu? Iya, lihat ini, dia kasih tunjuk daftar doa jemaat, menjadi bagus juga itu ya Pak Sitorus, Pak Sagala, ya, dan kita, Pak Tambolon, Pak Gultom. Jadi didoakan itu usulan doa, dan orang yang merasa didoakan itu jadi rasa apa? Ya terberkati. Kok segitunya ya orang Naripan ya bisa doakan saya katanya. Lalu singkat cerita dia bilang, Tante, bagaimana supaya saya bisa ikut menjadi anggota dari gereja Naripan? Harus dibaptis dulu. Ya sudah, saya mau dibaptis lah kalau begitu. Oh, kalau kamu mau dibaptis harus diajar. Nanti kalau datang pendeta melawat, saya akan kasih tahu ya. Jadi kemarin dikasih tahu lah. Jadi kami sudah langsung mulai pendalaman Alkitab. Memang beberapa waktu lalu dia sudah ikut pendalaman Alkitab dalam KPA di Pelita ya. Tapi secara terus terang dia menyampaikan. Memang ini memang seperti gayung bersambut saudara. Waktu memperbaiki rumah pastori di rumah, ya jadi saya sengaja juga, memang tadinya saya berpikir Pak Suhaya, tapi saya pikir-pikir siapalah ya supaya sekalian juga menginjil ini ya. Dia datang Tante Ros, dia bilang, Pak Pendeta, biar aja lah suaminya Ibu Yeye, itu tukang itu. Oh begitu, ya sudah, sok saya bilang. Bekerjalah 1 minggu dia di rumah, lalu sementara bekerja memang saya bilang, Pak Wawan, Ibu Yeye ini dulunya Kristen ya, saya bilang. Oh iya pendeta, sampai sekarang juga saudara-saudaranya banyak yang Kristen. Oh gitu, aku bilang. Saya kira murni dari Muslim. Oh bukan. Dari dia dulu waktu kecil Kristen, tapi setelah besar dan setelah nikah, ya ikut saya suaminya. Lalu Pak Wawan saya bilang, kalau Ibu Yeye ikut sama Tante Ros, main-main ke rumah ini, gimana? Karena kan Ibu Pak Wawan sudah lihat di rumah kita ini. Dan mertua saya juga latar belakang Muslim, saya bilang. Oh enggak apa-apa pendeta, enggak apa-apa. Kalau bermain di sini katanya. Atau bersama dengan Ibu Pen, kata mereka ya, memanggil Ibu Simbolon, Bu Pen, Pak Pen. Ya, enggak apa-apa sama Bu Pen katanya. Lalu saya ceritakan hari Sabat itu. Wah dia senang sekali. Masa suami saya sudah bilang begitu? Wah jadi dia tidak umput-umputan karena selama ini dia datang ke gereja ini selalu dia bilang apa? Iya pergi belanja atau pergi acara ya. Tapi mulai hari Sabat kemarin pas lagi kami kasih pelajaran, tiba-tiba suaminya telepon. Jadi ini panjang umur saudara. Ya, memang kalau Roh Kudus bekerja banyak cara Tuhan. Lalu dibilang, lagi di mana Bu? Dia bilang, oh saya lagi di rumah Tante Ros sama Bu Pen, sama Pak Pen. Oh gitu, ya sudah kamu di situ aja dulu katanya. Enggak, saya harus pulang. Terus saya bilang, Bu pulang aja dulu.
layani dulu suami ibu, baru nanti kembali ke sini. Ya nanti saya antar kunci dulu karena dia tidak bisa masuk kalau tidak apa. Lalu begitu dia pulang, langsung dia bilang, sudah kamu sama Pak Pen aja, sama Bu Pen aja kembali katanya. Waduh, saya sangat senang sekali hari Sabat itu rupanya suaminya sudah Pak. Sudah mengizinkan karena selama ini memang dia Pak sembunyi-sembunyikan kalau bergaul sama Ibu Ros. Tentu ini adalah jawaban doa dan mudah-mudahan di akhir bulan ini kita bisa rayakan jiwa-jiwa nanti untuk datang ke rumah Tuhan. Dan sementara besok juga kami akan adakan pendalam Alkitab Selasa Kamis jadwalnya di rumah Ibu Ros. Kita doakan supaya jiwa-jiwa yang diajari ini akan selalu mereka merasakan sukacita. Jadi saudara, sukacita sorga adalah sukacita daripan. Mari menginjil. Yesus pasti datang. Sehingga kita dapat satukan. Orang muda juga saya lihat aktif mereka. Saya kaget waktu pas di Cibanting kemarin, semua datang mereka. Wah, ini lengkap, ini orang muda. Ya, tadinya hanya Pendi yang kami hubungi. Totalnya Pendi hubungi Mora hubungin Dani dan Ryan, akhirnya datang semua. Saudara-saudara, biarlah karena memang ini sudah dekat ini akan jam kedatangan Tuhan. Mari kita satukan visi kita, yaitu mempersiapkan hati kita berdamai satu dengan lainnya, tidak ada lagi pikiran yang lain-lain, tapi kita satukan hati kita untuk kedatangan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta TH Simbolon. Tempat ini adalah tempat kita berteduh. Dimanapun rumah yang mewah tempat kita tinggal, tapi hati kita selalu mengingat bahwa gerejalah rumah kita. Pada saat kita melewati kota, melewati liburan kita, pada saat Allah menciptakan 6 hari, dan hari ketujuhnya itu hari beribadah, kita selalu ingat bahwa Allah sudah menciptakan hari Sabat untuk kita, dan kita selalu ingat menyucikannya. Dan gerejalah tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, dan tempat kita bersama-sama mengayomi dan menanti Allah untuk datang kedua kali. Dan pada saat ini, Naripan Youth Choir akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Gereja Bagai Batra. Yang sulit ditempuh.
yang memberitakan mengenai Salam. Selamat malam buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun di tempat masing-masing yang mengikuti ibadah permintaan doa ini secara online atau secara daring. Kiranya perbaktian kita pada malam permintaan doa ini menjadi berkat bagi kita semua, baik yang di gereja maupun di tempat masing-masing secara online. Sebelum kita melanjutkan mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Bapa, pada malam yang indah ini, oleh karena begitu besar kasih Tuhan pada kami, sepanjang hari-hari yang lewat, bahkan sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami, hingga kami dapat berkumpul di gereja ini maupun di tempat kami masing-masing, untuk bersyukur pada Tuhan, dan memuji nama Tuhan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan ya Bapa, di dalam kebaktian ini. Kiranya Roh Kudus memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Mohon ampun dosa kami, terlebih dosa hamba ya Bapa, agar hamba layak menyampaikan firman Tuhan pada malam permintaan doa ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada Tuhan
pada malam ini karena kita bisa datang ke gereja ini ataupun di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang tidak dapat hadir ke gereja, saya tampilkan ya depan gereja, ya muka gereja. Jadi bagi yang rindu sudah lama tidak ke gereja atau tidak datang ke Naripan, ini saya tampilkan gereja atau depan gereja Naripan. Yang walaupun tidak begitu jelas karena memang foto yang di atas itu sudah foto puluhan tahun. Dan foto yang di bawah adalah foto beberapa tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan kerinduan saudara-saudara terobati sedikit. Kalau mau terobati terus, datang ke gereja. Ya. Kalau mau puas, jadi bukan hanya tampak depan, tapi di dalam gereja. Baik, gereja Naripan pada saat ini sedikit yang hadir. Tapi kita bersyukur karena ada yang hadir. Beberapa gereja belum dibuka. Mungkin hanya yang ambil acara di gereja itu. Atau sama sekali tidak dibuka. Bahkan kalau kita lihat gereja berikutnya, gambar gereja berikutnya. Nah, ini satu gereja, ya, bangkunya sudah diistirahatkan, tapi yang di dalam adalah peti-peti mati atau peti jenazah, karena memang anggota gereja itu banyak yang meninggal, lalu disemayamkan, dan yang datang adalah pastor atau pendeta dan beberapa pengurus gereja. Atau bahkan dari beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu ada viral, ya, satu gereja. Di gereja itu di tempat duduknya ada apa? Foto-foto anggota jemaat yang sudah meninggal. Diperiksa oleh pendetanya satu-satu di bangku itu. Itulah keadaan sekarang ini, yaitu keadaan pandemik, ya. Nah, dan peti ini tentunya akan dikuburkan, dan penguburan, ya. Kalau kita lihat gambar berikutnya, dan penguburan peti-peti yang tadi kita lihat di gereja itu beda cara pemakamannya. Ada protokolnya. Inilah masa pandemik ini. Dan kadang setelah terpapar, ada yang singkat, ada yang lama, meninggal, dan tentunya sesuai dengan harapan kita banyak yang sembuh. Nah, kalau kita lihat bagaimana di gambar berikutnya, pelayanan yang dilakukan atau perawatan kepada pasien-pasien, ya, bukan lagi hanya rumah sakit, tetapi tempat-tempat yang bukan rumah sakit dijadikan tempat perawatan. Dan disinilah perjuangan saudara-saudara kita, para medis yang merawat para pasien ini. Kalau kita lihat tadi gereja sepi, bukan hanya gereja sepi, ya. Kalau kita lihat gambar berikutnya,
Tadi pagi saya ke kantor. Lalu di kantor, kalau kita lihat ini foto, saya selfie, ada di belakang itu, tidak kelihatan hanya 2 orang. Jadi kami ada yang di ruangan satu lagi, ada 4 orang. Yang normalnya ini 50 orang ke atas. Lalu tempat duduk juga di lockdown. Ya seperti inilah ya. Selang-seling. Tapi kalau di kantor itu memang di lockdown semuanya. Nah, itulah keadaan sekarang ini. Dan kalau kita lihat, karena pandemik ini, data, ya, di slide berikutnya, bagaimana data korban virus corona ini per kemarin, waktu saya mempersiapkan, tadi malam ya, bukan malam ini, tapi tadi malam ya, saya lihat kalau ya skop dunia itu terpapar 27 jutaan. Ya, atau 27,5, yang sembuh puji Tuhan ada hampir 20 juta, ya, tetapi sangat disayangkan ada juga yang meninggal hampir 900.000. Lalu kita perkecil skopnya di Indonesia, ada sekitar 200.000 ya per kemarin ya. Puji Tuhan yang sembuh 143.000. Kemudian yang sangat disayangkan adalah ada meninggal 8.200 sekian. Ya. Lalu skopnya kalau kita lihat Jawa Barat, ya, terpapar 13.000, yang sembuh 6.000-an, dan yang meninggal 280 atau hampir 300. Lalu kita perkecil lagi skopnya, tempat kita tinggal itu terpapar 826, sembuh 674, dan meninggal 49. Yang meninggal ini ada dalam waktu yang singkat, ada juga dalam waktu yang agak lama. Nah, bila mana ya kita tempatkan diri kita di tempat saudara-saudara kita ini, apa yang kita lakukan? Atau kita katakanlah, jika tinggal sebulan lagi usia saya. Next. Jika tinggal sebulan lagi usia saya ambil rata-rata, yang pergi itu mungkin ya terlampau optimis ya, banyak di bawah 1 bulan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bukan hanya karena virus corona. Kalau kita lihat di slide berikutnya, ada pernyataan seorang pendeta. Pendeta yang tua, dia katakan gini, dari sekian banyak orang yang saya temani, di ambang kematiannya. Jadi kalau kena virus corona itu, memang mirip-mirip. Ya. Belum pernah saya dengar ada yang mengatakan, andai saja saya selama ini sudah menghabiskan lebih banyak waktu buat bisnis saya, pekerjaan saya, hobi saya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Atau mungkin kalau diwawancarai seorang yang kena virus corona,
mungkin dia tidak berkata demikian. Tetapi apa yang dia katakan? Tetapi mereka mengatakan, andai saja saya selama ini sudah menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga saya, untuk Tuhan saya, untuk berbuat baik, untuk mengabar Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membantu orang, dan lain sebagainya. Inilah yang pernah diwawancarai oleh seorang pendeta tua ini. Mungkin termasuk yang kena virus corona. Lalu, jika tinggal sebulan lagi usia saya, dan inilah yang menjadi judul dari firman Tuhan yang kita akan pelajari. Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus melupakan. Yang kedua, kita harus mengingat. Berlawanan ya. Apa maksudnya ini? Yang pertama, jika tinggal sebulan lagi usia saya, kita harus melupakan. Lalu, yang kedua, kita harus mengingat. Baik. Yang pertama, kita harus melupakan. Sering kita sulit melupakan yang negatif. Sulit mengingat yang positif. Inilah kecenderungan manusia berdosa. Makanya sulit untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau waktu sekolah, memang sulit apa? Untuk mengingat. Tapi kalau ada yang negatif, sulit melupakan. Terbalik ya. Tapi itu adalah keadaan dunia. Bagaimana kalau keadaan daripada calon-calon pewaris surga? Kita lihat, kita harus melupakan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kenapa Rasul Paulus mengatakan itu? Karena memang di belakang dia adalah yang negatif-negatif. Dan itulah pola pikirnya Paulus. Dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ada 3 yang perlu kita lupakan. Jadi tadi kita harus melupakan. Apa yang perlu kita lupakan? 1, lupakan kegagalan. Negatif mengingat kegagalan. Seperti dikatakan asam lambung yang menggerogoti citra dari positif. Mengorbankan api rasa gagal. Di dalam tangki pengharapan ke depan. Ke hari-hari berikutnya atau ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kegagalan itu, mengingat-ingat kegagalan itu sangat negatif katanya. Menggerogoti akan fisik kita, kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Nah, kita lihat orang yang gagal, bagaimana dia mengatasi atau apa yang dilakukannya ketika dia gagal. Kita lihat Raja Daud yang pernah gagal. Kita tahu perbuatan
atau kejahatan Raja Daud yang begitu luar biasa adalah pada waktu dia mengambil istri daripada Uria ya, dan merencanakan membunuh Uria. Inilah kegagalan Raja Daud yang paling besar. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud? Kalau kita lihat ya gambar berikutnya, ketika Nabi Nathan menegur dia atau menasihati dia, Raja Daud menerima. Ini satu pelajaran buat kita. Kalau ada yang menasihati, apalagi seorang nabi, atau mungkin pendeta, yang menasihati atau menegur kita, apakah kita seperti Raja Daud ini? Dia tahu bahwa dia mengalami kegagalan, dia tahu dia berbuat dosa, dia tahu dia berbuat kejahatan, dia menerima akan teguran daripada seorang nabi. Dan bahkan dia menyerahkan kepada Tuhan dan memohon. Apa permohonan daripada Raja Daud itu? Dalam Mazmur 25 ayat 7 dan 8, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Inilah permohonan Raja Daud ketika dia mengalami kegagalan. Bagaimana cara kita untuk melupakan kegagalan-kegagalan? Mungkin kegagalan kita bukan seperti Raja Daud. Kalau kita lihat slide berikutnya, mungkin ada yang gagal di dalam pekerjaan. Mungkin ada yang gagal di dalam bisnisnya atau usahanya. Mungkin ada yang gagal di dalam pendidikan. Mungkin ada yang gagal dalam cita-cita atau bahkan dalam rumah tangga. Tetapi dikatakan tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Yesus akan selalu menolong kita. Akan selalu memeluk kita kalau kita datang kepadanya. Lalu yang kedua, jadi yang pertama, kita lupakan kegagalan dan kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Berikutnya, yang kita harus lupakan adalah luka di hati. Mungkin luka hati kita karena ada yang merusak citra diri kita. Ada yang merusak reputasi. Ada yang merusak nama baik. Ada yang mengejek kita. Ada yang mentertawakan kita. Atau bahkan kita diperlakukan tidak adil. Atau mungkin kita disakiti orang lain. Atau bahkan dicelakakan orang lain. Apakah kita mungkin kita luka hati atau sakit hati, tapi apakah kita tetap sakit hati? Dikatakan mempertahankan sakit di hati dapat menguras tenaga, merampok kegembiraan kita, dan menahan langkah kita untuk maju ke depan. Hampir sama dengan tadi yang mengingat kegagalan.
merusak kesehatan. Ini dikatakan kalau kita menyimpan sakit hati, itu akan menguras tenaga kita. Mungkin kalau orang medis sangat mengetahui, ya, apa akibatnya kalau kita sakit hati kepada seseorang dan kita simpan-simpan. Akan berpengaruh kepada apa? Kepada mental, kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, sehingga bisa mudah kena penyakit, apalagi kesehatan rohani. Oleh karena itu, pelajaran ini mengatakan, ya, lupakan duka hati. Bagaimana melupakan duka hati? Kembali kita kepada firman Tuhan. Di dalam slide berikutnya, yaitu Kolose 3 ayat 13. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Firman Tuhan banyak sekali yang sinonim, ya, yang hampir sama pengertiannya dengan ayat ini. Kalau kita ingat dulu pernah Presiden Soeharto mengatakan, tak ada luka yang tak dapat disembuhkan. Jadi kalau ada, dan memang pernah saya dengar, saya tidak akan dapat melupakan luka hatiku karena perbuatan dia. Bahkan kalau dalam bahasa Batak, ya, atau orang Batak, ya, bertemu di tanah rara sama kita, katanya. Artinya, ya, kita tidak akan bertemu di dunia ini, tapi kita bertemu di kuburan aja lah. Itulah yang menguras akan tenaga daripada orang yang luka hatinya, yang menyimpan luka hatinya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, ampunilah seorang akan yang lain. Lalu, apa yang perlu lagi dilupakan? Yang ketiga adalah lupakan keberhasilan lahiriah. Kalau tadi yang sakit-sakit, ini adalah pujian. Kenapa dikatakan lupakan keberhasilan lahiriah, yaitu pujian dan kesuksesan. Rasul Paulus mengatakan, ya, dalam firman Tuhan, Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Keuntungan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Adalah keuntungan-keuntungan duniawi. Ini yang dimaksud Paulus. Keuntungan-keuntungan duniawi itu rupanya adalah kerugian setelah dia menjadi murid Yesus. Seorang filsuf mengatakan, di saat saya menerima sebentuk karangan bunga, tanda penghargaan dan pujian, dengan cepat saya mencium bunga itu dan mengangkatnya tinggi untuk kupersembahkan kepada Tuhan demi kemuliaannya. Sering kita lihat kalau dia berhasil, langsung ucapannya adalah apa? Puji Tuhan, praise the Lord. Itulah ciri-ciri daripada anak Tuhan.
Sama seperti yang dikatakan oleh filsuf ini. Tapi sering keberhasilan itu atau pujian itu juga menjadi apa? Membuat satu malapetaka di dalam kerohanian kita. Atau bahkan kita jadi apa? Jadi sombong. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan keuntungan karena Rasul Paulus ini adalah orang yang termasuk orang yang penting, yaitu anggota Sanhedrin, atau sekarang hampir sama dengan apa? Ya, orang-orang yang duduk di bundaran Senayan. Kalau orang-orang yang duduk di bundaran Senayan itu, presiden pun waktu pidato apa yang dikatakan? Bukan saudara-saudara, tapi anggota dewan yang terhormat. Kenapa? Karena memang begitu bangganya ya menjadi anggota dewan. Bagi sebagian itu mereka mensyukuri bahwa itu adalah rahmat Tuhan. Tapi sebagian itu menjadikan dia apa? Menjadikan sombong dan berlaku seenaknya saja. Bahkan kepada yang memilih dia. Nah, makanya Rasul Paulus katakan, lupakan itu. Karena itu kecenderungan untuk membawa kepada apa? Kepada jauh dari Yesus. Baik, itu yang kita lupakan. Yang kedua, kita harus mengingat. Kalau 3 tadi yang perlu kita lupakan, sekarang kita ingat. Tadi saya katakan, biasanya mengingat yang positif itu agak susah. Ya. Tapi mengingat yang negatif itu, ya, atau melupakan yang negatif, ya, agak susah. Jadi memang apa? Manusia. Ya. Manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dalam Yesus Kristus, mari kita berusaha untuk tidak menyakiti atau membuat sakit orang lain. Karena memang susah dilupakan. Ya. Susah dilupakan. Dan otak itu apa? Bukan seperti server yang ada di komputer, ya, atau sistem, ya. Kalau itu bisa apa? Bisa di-delete, ya. Kalau ada file-file kita, ada data yang kita tidak butuhkan, bisa di-delete. Tapi kalau dalam otak, susah. Tetapi tadi firman Tuhan sudah mengatakan bagaimana kita bisa melupakan, yaitu apa? Seperti Rasul Paulus ya, datang kepada Tuhan. Demikian juga Raja Daud. Nah, kita mengingat, apa yang harus kita ingat? Nah, satu, ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih. Karena Yesus sudah apa? Sudah mati di kayu salib. Makanya tadi nyanyian kita, itu nyanyian yang kita nyanyikan tadi lagu pembukaan adalah syair dari seorang pengarang lagu. Dengan judul Kasih Allah. Dia tuliskan dalam syairnya, ya, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Jika air di laut menjadi tinta, dan langit menjadi kertas, dan rumput-rumput jadi pena, tidak dapat memuat segenap kasih Allah. Karena apa? Karena memang begitu besar dan tidak bisa kita bayangkan kasih Allah. Kalau Allah mengasihi kita sebesar begitu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Baik. Yang berikutnya adalah
bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ingat jika tinggal sebulan lagi usia kita. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Dalam Mazmur 103 ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Terhadap dosa-dosa kita, Ia tidak hanya mengampuni saja, tetapi Ia melupakan. Kembali bagaimana diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan melupakan, ya, dan melupakan apa kesalahan ataupun kejahatan kita. Dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Beberapa firman Tuhan mengatakan, Yesus tidak lagi mempedulikan kejahatan kita. Tidak mempedulikan kegagalan-kegagalan kita. Apalagi kita yang berdosa ini harusnya tidak mengingat akan kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, itu yang kedua yang perlu kita ingat. Bagaimana Tuhan kita itu Maha Pengampun. Dan sebagai sebagai pengikut Yesus, tentunya ya kita mengikuti langkah daripada Yesus. Dan yang terakhir yang kita harus ingat adalah Allah Maha Penyembuh. Pemazmur, dia menggambarkan dalam Mazmur 23 ayat 3, Tuhan itu menyegarkan jiwaku. Tuhan itu memulihkan keadaan jiwaku. Jadi ada dua versi, artinya sama. Itulah yang menjadi pegangan kita. Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa kita. Bukan hanya secara fisik maupun secara mental dan rohani. Kembali lagi kepada judulnya. Jika tinggal sebulan lagi usia saya membutuhkan air sejuk, Roh Suci untuk membersihkan hati saya. Setiap hari seakan-akan hari ini adalah hari terakhir saya. Mungkin ini agak susah. Kita lakukan seolah-olah hari Rabu ini adalah hari terakhir hidup saya. Apa yang harus kita lakukan? Dan memang demikian. Kita tidak tahu hari esok. Tapi yang menjadi renungan bagi kita, apa yang kita harus lakukan. Saya akan lupakan kegagalan, lupakan luka di hati, lupakan keberhasilan lahiriah. Karena itu sering membuat kita jauh dari Tuhan. Dan sambil terus mengingat bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyembuh. Biarlah slide yang terakhir ini yang menjadi renungan buat kita. Bagi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun di tempat kita masing-masing.
Inilah doa dan harapan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita puji Tuhan karena kita sudah mendengarkan kalau Allah masih bersama dengan kita dan kita tidak pernah akan takut sampai kapanpun akhir hidup kita selalu serahkan diri kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah membentuk kita dari jemarinya sendiri. Baiklah, karena malam ini permintaan doa, kami apakah ada doa yang akan dilayangkan? Sudah ada. Baiklah, kita tutup perbaktian kita dan Ulan akan memimpin lagu tutup. Kita tutup perbaktian kita kumpulkan persembahan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 207, Kuserahkan Hidupku. Kuserahkan hidupku, tertumpah darahku, agar oleh itu tertebuslah Engkau. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Karena-Mu ku beri hidupku, apa yang Kau beri. Ku telah menderita, mati disalibkan, supaya olehnya Engkau diselamatkan. Karena-Mu semua ku tangguh, apa yang Kau tangguh. Karena-Mu semua ku tangguh, apa yang Kau tangguh. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Maha Besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami merasakan lawatan sorga di rumah Tuhan, di gereja Naripan, maupun saudara-saudara kami merasakan lawatan sorga di rumah mezbah masing-masing. Biarlah Tuhan kami dapat merasakan kekudusan di saat firman-Mu berkumandang, di saat lagu pujian berkumandang. Ini mengingatkan bagaimana kami harus hidup mengampuni. Hidup ini adalah kesempatan dan hanya sementara. Di saat kami hidup ini Tuhan, seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ketua Jemaat kami, Bapak Sitorus. Biarlah Tuhan kami hidup saling mengampuni, bukan mengingat hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain, yang mungkin pernah melukai, bahkan mungkin dengan tidak sengaja. Inilah yang menjadi satu roti hidup di dalam jemaat Naripan. Sehingga jemaat ini akan terbentuk tabiat Kristus dari hari ke hari. Kami lebih sempurna seperti tabiat Kristus. Tuhan, manusia daging kami sering kali menguasai pikiran dan akhlak kami. Ampuni Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala jemaat Naripan, melihat mungkin ada di antara umat-umat-Mu
yang masih memiliki sifat diri, sifat menendam, sifat tidak mengampuni, biarlah Tuhan ampuni jemaat Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang sudah menegur kami, mengingatkan kami bagaimana Tuhan dapat memberikan bagi kami satu tabiat yang baru. Sehingga Tuhan mungkin kami yang pernah disakiti, atau mungkin kami yang menyakiti, Tuhanlah yang akan ampuni kami. Kami berperkara atas satu dan dua hal yang kami sudah lakukan, sehingga malam ini adalah Roh Kudus Tuhan mengambil bagian di dalam hati kami. Karena ini adalah tabiat yang kami bawa ke sorga. Bila mana kami rindu ke sorga, maka tabiat sorgawi harus kami sudah praktekkan sementara kami berada di bumi ini. Tuhan, biarlah pada malam ini hidup kami bukan hanya 1 bulan lagi, tetapi kami rindu Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi biarlah Tuhan kami merasakan bahwa 1 bulan lagi kami akan hidup untuk kami dapat benar-benar merubah tabiat kami, sehingga kami tidak menunda-nunda akan melakukan pekerjaan-Mu dan mengizinkan tabiat Kristus untuk dapat merubah hati kami. Bapa di sorga, pada saat ini permohonan doa-doa jemaat, Tuhan memberkati KKR di bulan September ini, KPA-KPA yang sementara sedang berlanjut, yaitu KPA yang ada di Cikoret, keluarga Bapak Engkos, bersama dengan anak-anaknya. Tuhan akan memberkati Hani, Nelly, Kevin, Christian, yang setiap hari Jumat sore kami pergi ke gunung untuk memberitakan Injil ke sana. Demikian juga Tuhan di Cipanteng, setiap hari Selasa malam kami pergi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Ada di sana keluarga Ibu Esi, keluarga Pak Denny, demikian juga Tuhan keluarga Ibu Nani, calon baptisan kami, bersama dengan anaknya Ita yang sementara sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tuhan akan memberkati sehingga gereja kami ini adalah gereja yang sehat. Bila mana kami sehat, kami harus berolahraga. Dan olahraga sorga adalah menginjil. Sehingga kerinduan kami dapat tersampaikan. Sehingga segala kolesterol dosa, segala penghalang-penghalang kami dapat kikis itu dengan kami dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi KPA Pelita, ada keluarga Ibu Ros yang senang memberitakan kabar selamat. Dan sementara hamba-Mu sedang mengajar keluarga Ibu Yeye, Tuhan akan memberkati. Demikian juga Tuhan akan usaha pribadi dari seluruh jemaat yang mengadakan kunjungan kemana, ke keluarga-keluarga, bahkan mungkin ke rumah-rumah pemulihan dan rumah-rumah yang lain. Biarlah Tuhan, ini adalah sukacita jemaat yang kami harus akui bahwa inilah tabiat bahwa kami akan berangkat ke sorga. Sehingga kami tidak sibuk untuk mengumpulkan harta, menunjukkan kemewahan, menunjukkan akan segala sesuatu yang hanya dalam hitungan detik akan sirna dari bumi ini. Biarlah Tuhan, yang kami biasakan adalah kebiasaan sorgawi yang akan kekal dan tidak akan ngengat dan karat, tidak akan pernah akan menghabiskannya, tetapi tetap akan abadi. Tuhan akan berkati, agar demikian Tuhan seluruh jemaat Naripan merasakan satu kebangunan rohani pada malam ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, itu orang tua kami, Oma Sarce Liklikwatil. Tuhan akan memberkati. Demikian juga Tuhan akan saudara-saudara kami dalam pemulihan. Tuhan akan memberkati sehingga akan saudara-saudara kami memperoleh akan kesembuhan. Sehingga Tuhan, orang tua Om Marika Pai, demikian juga Tuhan Ibu In Kiriwang, Tuhan akan pulihkan. Demikian juga Tuhan akan saudara-saudara kami yang lain. Teristimewa Tuhan yang hari ini berulang tahun anak kami Aiko Gultom, Tuhan akan berkati putri dari ketua diakon kami. Sehingga kebanggaan mereka adalah bila mana anak ini bertumbuh seimbang mental, fisik, dan rohaninya, dan kelak menjadi pewaris kerajaan sorga, dan keluarga bersuka cita karena bisa berangkat ke sorga bersama dengan keluarganya. Demikian juga Tuhan, beberapa hari yang lalu, Keisha Hondo,
Lian Sulingalu. Tuhan memberkati yang dapat menemukan hari ulang tahunnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap pertumbuhan, bagi jodoh. Tuhanlah yang akan turut ambil bagian, sehingga Tuhan memberikan pendamping yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pernikahan ini adalah merupakan satu bahtera yang membawa kami, kapal yang membawa kami hingga ke pelabuhan sorga. Sehingga biarlah Tuhan kami dapat meminta Roh Kudus-Mu yang dapat bekerja. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudari Heni, agar demikian Tuhan dia sementara sedang bekerja dan dalam pemulihan di dalam perawatan pasien COVID yang ada di rumah sakit Advent. Tuhan akan pulihkan agar demikian waktu saat ini bed rest atau istirahat, biarlah Tuhan akan berikan kesehatan yang prima. Sehingga seluruh umat-umat Tuhan yang bekerja di rumah sakit Advent mendapatkan akan recovery, pemulihan di dalam kelelahan mereka untuk melayani seluruh pasien. Dr. Sakul, demikian juga Tuhan akan perawat-perawat yang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Rencana kami untuk membangun rumah doa yang ada di Cibanteng. Tuhan sudah menggerakkan tua-tua jemaat untuk menyumbangkan akan milik mereka. Karena kami tahu itu adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk kami kelola. Sehingga Tuhan dapat melihat apakah kami dapat sisihkan itu untuk Tuhan. Sehingga apa yang ada Tuhan gandakan. Tuhan akan memberkati proyek penginjilan ini. Biarlah sukacita sorga kami dapat rasakan. Demikian juga Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang memiliki pergumulan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, di dalam sosial, Tuhan turut ambil bagian. Sehingga pada malam ini kami dapat merasakan besarnya kasih dan rahmat-Mu yang berlaku hingga pada saat ini. Allah Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, kami akan pulang. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus dan Putra-Mu Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya, memberikan seluruh umat Tuhan akan berkat yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan biarlah Tuhan, berkat ini kami akan rasakan di malam ini dengan kami memiliki istirahat yang baik. Sehingga umat Tuhan dijauhkan dari segala virus penyakit dan dijauhkan dari miskomunikasi. Tetapi kami senang untuk harmoni di dalam berbagai akan keanekaragaman karakter dan umat-umat-Mu. Sehingga kami sangat merasakan Tuhanlah yang sudah mempersatukan kami. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami dan melindungi kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah. Demikian saudara-saudara kami yang di rumah, Tuhan memberkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang sudah beribadah, khususnya kepada Ketua Jemaat kita, Bapak Gesitorus yang sudah menyampaikan pekabaran yang luar biasa. Biarlah ini menjadi tabiat umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Naripan. Sehingga dari sabat ke sabat, dari Rabu ke Rabu malam, ada satu pembaharuan. Terima kasih juga kepada kru, sound system, dan juga audiovisual, agar demikian mereka diberikan kesehatan dan tetap menjaga kesehatan di masa-masa pandemik saat ini. Dan Rabu malam depan akan dipimpin oleh Bapak PG Dompas, dan ini pengumuman untuk besok jam 4 sore ada rapat pembangunan Cibanteng. Kita juga akan rapat secara Zoom, dan mungkin yang bisa datang ke gereja ini, kita ke gereja, mungkin orang tua kami, Pung Nadia bisa bersama kami mungkin, dan yang lain mungkin yang tidak bisa datang ke gereja bisa secara Zoom. Demikian juga hari Sabat kita akan adakan rapat majelis supaya setiap majelis bisa menyampaikan laporan atau kegiatan, dan juga mungkin ada rapat komunikasi ya, tapi mungkin nanti diatur waktunya kapan yang terbaik, bisa nanti koordinasi sama ketua yang bidangi agar demikian semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita akan menyalam pembicara kita pada malam ini dan juga partisipan silahkan
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.